Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan mencoba menerangkan latihan 11 ya. Nah, ketika kita akan mentarkib, jangan langsung panik ya ketika melihat ayat, wah ini banyak misalkan, atau ini susah ya. Nah, kita perhatikan pertama jenis huruf, jenis katanya ya. Apakah itu huruf, isim, fi'il. Nah, kalau misalkan kita ketemu dengan fi'il, ada fi'il, kita lihat apakah ini fi'il lazim atau fi'il muta'addi. Nah, kita ingat kalau fi'il muta'addi selalu ada maf'ul ya. Tapi kalau misalkan fi'ilnya fi'il lazim, itu tidak usah atau tidak akan ada maf'ul. Nah, kita lihat untuk nomor 1 ini ya. Ini wa, ini masuk ke huruf ya, laqad ini huruf. Untuk wa kita identifikasi sebagai tanda baca karena di awal kalimat. Laqad ini huruf taukid. Kita masuk ke sini. Arsalna. Arsalna ini dari arsala ya. Arsala dia fi'il muta'addi ya, mengutuskan, mengirimkan. Nah di sini ini tasrif fi'il madi ya, bisa dicoba di tasrif arsala, arsala, arsalu dan bla bla bla, nanti akan ketemu arsalna. Ini domirnya nahnu. Nah ini disebutnya domir mustatir, dia domir yang ada di dalam fi'il. Jadi kita tahu ya, ini arsalan fi'il, nah ini adalah fa'ilnya ya, nahnu. Nah ini karena fi'il fi'il muta'addi, berarti dia akan ada maf'ul. Kita lihat kata setelahnya. Yang sebelumnya saya bilangnya pola untuk jumlah fi'ilnya itu adalah fi'il fa'il maf'ul atau fi'il maf'ul fa'il. Nah ini fi'il fa'ilnya sudah ketemu, berarti kita tinggal cari maf'ul. Maf'ul itu tandanya apa? Nasab. Kita cari kata berikutnya yang beri'rab nasab. Nah di sini ada nuhan ila qaumihi. Ini sudah jelas ya, kalau ila qaumihi tidak akan menjadi maf'ul karena dia jar majrur. Dia jar majrur kalau dalam tamyiz itu digolongkan ke dalam hal. Jadi ini pasti hal. Nah, tinggal ini nuhan. Nuhan kita lihat han ini dia nasab. Berarti dia maf'ul. Nah, jadi untuk nomor 1 ini wa tanda baca laqad huruf mabni, arsalna jumlah fi'liyah tadi dari fi'il fa'il, nuhan maf'ul, ila qaumihi, ila qaumi di sini ila qaumi jar majrur, qaumihi adalah MMI ya, tapi ini satu kata ila qaumihi menjadi hal ya, mudah ya. Kita coba lihat ke nomor 2. Fa di sini, fa itu tanda baca al-atfu ya, kolom 13. Labisa tinggal. Labisa ini tinggal. Kalau tinggal itu tidak membutuhkan objek ya, dia lazim. Kalau lazim tidak akan ada maf'ul. Ini saya ulangi, kalau lazim tidak akan ada maf'ul. Nah, labisa kalau misalkan kita tasrif ke dalam tasrif domir di fi'il madi, ini akan ketemu domirnya adalah huwa, berarti fa'ilnya adalah huwa. Labisa jumlah fi'liyah, fi'il dan fa'il, fa'ilnya huwa. Nah karena ini tidak akan memerlukan maf'ul, berarti kata setelahnya adalah BK ya. Nah karena kita baru mempelajari BK itu hanya hal dan tamyiz, jadi kita cuman mengidentifikasi apakah ini hal atau tamyiz. Ini fihim. Fihim ini dia jar majrur, pasti hal. Karena di tamyiz digolongkannya ke dalam hal. Berikutnya ada alfa sanatin illa khamsina. Ini boleh dipecah, boleh juga disatukan ya. Alfa sanatin illa khamsina. Di sini dia nasab. Nah, tapi kalau misalkan kita pikir oh ini hal, tidak mungkin karena ini bukan berupa isim fa'il atau isim maf'ul. Oh ini adalah tamyiz, tidak mungkin karena ini bukan justru ini adalah ukuran ya.
Kalau tamyiz itu adalah kata yang digunakan setelah ukuran. Jadi ini pasti yang lainnya. Jadi kalian bisa menggunakan bekas saja karena ini belum diterangkan. Kata setelahnya adalah aman. Nah, aman itu datang setelah ukuran ya, bilangan. Nah, bilangannya ini 1000 kurang 50 ya. 1000 tahun kurang 50. Ini aman di sini berarti tamyiz ya, karena ini adalah adad ya, adad ma'dud diikuti oleh tamyiz. Kita masuk ke kalimat berikutnya, ke soal berikutnya. Fa di sini tanda baca akhoda. Akhoda itu mengambil, atau mungkin di sini ada artinya menimpakan ya. Ini majhul atau maklum. Kita lihat ini akhoda. Akhoda ini bentuknya biasa, bukan ukhida. Berarti ini adalah maklum. Nah, akhoda ada mengambil, berarti dia membutuhkan maf'ul ya. Nah, di sini ada hum. Nah, hum ini dia menempel di akhoda, di fi'il, namanya domir mutasil. Setiap domir mutasil yang nempel ke fi'il itu adalah maf'ul. Jadi akhoda ini jumlah fi'liyah, fi'il dan fa'il. Jadi kalau kita tasrif akhoda ini fa'ilnya adalah huwa ya, domir mustatirnya huwa, berarti dia fa'ilnya huwa. Jumlah fi'liyah, fi'il, fa'il udah ketemu. Nah, hum di sini kita amat. Ini kan karena muta'adi, fi'il fa'ilnya udah ketemu, berarti kita tinggal cari maf'ul ya. Nah, di sini ada hum. Domir yang menempel di fi'il itu maf'ul ya. Ini fi'il, fa'il, ini maf'ul udah ketemu. Nah, ini ada atufanu. Ini satu kata yang i'rabnya itu i'rabnya rufa ya. Kalau dalam jumlah fi'liyah i'rab rufa itu hanya untuk fa'il. Nah, kita lihat ya. Kita lihat di sini bentuk dari jumlah dari fi'ilnya. Fi'il akhoda, fi'il huwa atau hiya, biasanya fa'ilnya itu dizohirkan ya, dituliskan gitu ya. Nah, ini akhoda, ini huwa, ini tufanu, ini juga mudzakkar ya, huwa. Nah, jadi akhoda fa'il, fi'il, hum maf'ul, tufanu ini adalah fa'ilnya. Matchingnya dengan pola dari jumlah fi'liyah, fi'il, fa'il, maf'ul, atau fi'il, maf'ul, fa'il. Nah, ini pola fi'il, maf'ul, fa'il ya. Nah, ini biasanya hanya berlaku untuk fi'il yang domir mustatirnya huwa atau hiya. Biasanya akan ada fa'il yang dizohirkan atau ditulis, diperlihatkan ya setelah fi'ilnya biasanya ya. Dan berikutnya ini wahum zolimun. Nah, ini domir dia berdiri sendiri, banyak tanda baca hum. Untuk domir yang berdiri sendiri dia bisa memiliki jabatan sendiri. Nah, karena ini di awal ya, di awal jumlah, ini hum itu adalah kalau misalkan di nahwu biasanya disebut isim ya, isim domir. Karena itu dalam suatu jumlah ketika ada isim domir disebutnya disebutnya jumlah mubtadaiyah atau jumlah ismiyah ya, karena diawalinya oleh isim. Di sini hum adalah isim ya. Nah, kalau di tamyiz ini disebut al-ma'rifat gitu. Tapi sama-sama saja ya. Tetap bisa menjadi mubtada karena kolom 21 sampai kolom 26 itu bisa menjadi itu al-ma'rifat dan bisa menjadi mubtada. Nah, di sini hum ini domir munfasil ya. Dia berdiri sendiri. Nah, dia jadi mubtada. Nah, untuk zolimun karena ini mubtada dia harus ada khobar. Nah, ini tidak ada kata lain ya. Zolimuna dia i'rabnya rafa, berarti dia adalah khobarnya. Ya, mungkin itu saya tidak tulis di atasnya keterangannya. Silakan
diperbaiki, direvisi lagi tugasnya. Saya ingin tahu seberapa pemahamannya gitu ya, tanpa saya tulis jabatan-jabatannya di atas ya. Mungkin untuk hari ini sekian. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan tanyakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.